Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film action berjudul Shoot Color. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak sengaja masuk ke dalam penjara dikarenakan kebodohannya sendiri. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat brutal hingga menjadikannya sebagai salah satu napi yang cukup disegani. Sampai ada satu momen dia harus membunuh napi yang paling ditakuti demi melindungi orang-orang terkasih, dan inilah pria ini bernama Jacob yang sedang double date di sebuah restoran. Jacob mempunyai seorang istri bernama Sarah. Mereka makan malam bersama dengan teman Jacob di kantor bernama Tom. Mereka semua terlihat sangat menikmati makan malam tersebut sembari sedikit kobam. Saat sudah mulai naik, mereka memutuskan buat pulang ke rumah dengan menggunakan satu mobil. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang-bincang satu sama lain sambil menyelipkan sedikit candaan. Interaksi mereka begitu intens sampai membuat Jacob yang menyetir menjadi tidak fokus sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan yang sangat mencekam karena Jacob yang tidak sengaja menerobos lampu lalu lintas. Akibat dari peristiwa itu, Tom harus meninggal di tempat karena mengalami luka yang cukup parah, sedangkan yang lain mengalami luka ringan. Jacob terlihat sangat sedih atas kematian sahabat baiknya. Akibat kelalaian dalam berkendara serta dibarengi dengan kobam, Jacob harus menjalani persidangan karena kebodohannya membuat Tom meninggal dunia. Jaksa penuntut pasti akan meminta kepada hakim untuk memberikan hukuman maksimal, yaitu 7 tahun penjara. Satu-satunya cara mendapatkan hukuman yang ringan adalah dengan mengakui kesalahannya. Dengan begitu, Jacob akan mendapatkan hukuman penjara selama 16 bulan saja. Begitulah yang dikatakan oleh pengacaranya. 4 years plus an additional 7 years. Jacob akhirnya mengakui kesalahannya tanpa perlawanan hukum dengan masa hukuman kurang dari 2 tahun. Dia dilempar ke penjara yang dipenuhi kriminal-kriminal kelas kakap, tidak seperti para koruptor yang dimasukkan ke dalam penjara, namun seperti milik pribadi. Di sana banyak sekali geng yang datang dari berbagai macam ras. Ada yang kulit hitam dan juga ada yang berkulit putih. Mereka semua terlihat sangat brutal meskipun ada juga yang terlihat lemah. Yang terlihat lemah tentu akan ditindas dan dijadikan sebagai pembantu. Seperti di malam itu, ada seorang napi berkulit hitam yang dijadikan bahan pemuas nafsu oleh sekelompok napi. Mirisnya, Jacob sebagai napi baru mengetahui hal tersebut, namun dia memutuskan buat diam tanpa melakukan pertolongan. Penjara memang momok yang sangat menakutkan buat orang-orang yang tidak mempunyai ambisi menjadi berandalan. Tidak sengaja menatap mata napi lain saja sudah bisa menjadi masalah besar, apalagi bersentuhan secara fisik. Nampaknya Jacob menyadarinya dan memutuskan buat menjadi napi kuat dengan langsung menghajar napi berkulit hitam yang pada saat itu tidak sengaja menyenggolnya. Peristiwa itu disaksikan oleh semua napi yang terlihat sangat senang karena di penjara kedatangan napi baru yang pemberani. Tanpa disadari oleh Jacob bahwa keputusannya menjadi napi kuat supaya tidak diperlakukan buruk oleh yang lain akan menjadi titik awal masalah yang jauh lebih besar. Atas peristiwa sebelumnya, Jacob dipanggil oleh seorang napi bernama Shotgun untuk bertemu dengan salah satu napi cukup berpengaruh di penjara bernama Bottles. Bottles adalah salah satu pimpinan dari kelompok geng berkulit putih. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Jacob sebelumnya tidak selesai sampai di situ. Karena napi ras berkulit hitam pasti tidak akan tinggal diam ketika anggotanya ada yang dihajar oleh ras kulit putih. Satu-satunya cara supaya tetap aman, Jacob harus bergabung dengan kelompoknya. Namun dia harus mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasannya. Mendengar hal itu, mau gak mau Jacob menyetujuinya. Oh ya, di sini Jacob mendapatkan panggilan baru yaitu Manny. Tapi kita tetap manggil nama aslinya aja ya guys. You stick to your own race. Calls you out. I'm not looking for trouble. Tak lama, Jacob mendapatkan tugas pertamanya sebagai kelompok geng. Shotgun menjelaskan bahwa Jacob harus menyelundupkan sebuah barang lalu membawanya ke halaman pada esok hari. Satu-satunya cara yang bisa digunakan supaya tidak ketahuan sipir dengan memasukkan barang itu ke dalam lubang pembuangan pup. Namun sebelum memasukkan, dia harus melumasinya terlebih dahulu menggunakan Vaseline supaya tidak terjadi hal yang tak diinginkan. What do I do with it? Take it to yard tomorrow.
Barang yang dimaksud sudah berada tepat di tangan Jacob. Dia langsung melumasi lalu memasukkan ke dalam lubang pembuangannya. Kemudian esok pagi saat di halaman penjara, Jacob berpura-pura buang air besar sembari dijaga oleh salah satu anak buah Bottles. Kira-kira 3 menit setelahnya, Jacob sudah selesai lalu memberikan barang tersebut kepada Shotgun yang sudah menunggu. Tugas pertama selesai, kini Jacob harus menyelesaikan tugas kedua bersama dengan teman satu selnya bernama Chopper. Mereka diperintahkan membunuh napi lain yang diduga telah cepu tentang aksi kriminal geng mereka kepada pihak penjara. Yang menjadi eksekutor utama adalah Jacob, sedangkan Chopper bertugas sebagai pembantu saja. Tugas ini tidak bisa ditolak karena Bottles pasti akan membunuh mereka. Satu-satunya cara supaya bisa selamat di dalam penjara adalah dengan menuruti perintah dari atasan. Lalu yang terjadi, untuk pertama kali sepanjang hidupnya, Jacob membunuh seseorang dengan alasan untuk bertahan hidup. Dia menusuk targetnya berkali-kali dengan sangat brutal seperti tidak kenal belas kasihan. Semenjak hari itu, nama Jacob semakin disegani oleh napi lain. Beringasnya Jacob membuat dirinya semakin larut dalam aktivitas kriminal yang sangat berbahaya. Seperti sekarang ini, dia diikutsertakan dalam tawuran dua kelompok yang sebentar lagi akan terjadi antara napi berkulit putih dan napi berkulit hitam. Tawuran tersebut melibatkan seorang napi berkulit putih cukup berpengaruh bernama Gonzales. Jika pertarungan sudah terjadi, Jacob diperingatkan untuk menjauhi jangkauan CCTV demi menghindari masa hukuman yang bisa saja bertambah. Sampai akhirnya keributan dikomandoi oleh Gonzales yang memberikan aba-aba untuk menyerang semua napi berkulit hitam. Mereka saling jual beli pukulan dengan sangat dahsyat demi mempertahankan ras mana yang paling mendominasi. Di sini kita diperlihatkan betapa brutalnya Shotgun, Bottles, dan juga Gonzales dalam mengajar setiap lawannya. Jacob pun juga tak kalah beringas. Mereka terlalu terbawa suasana dalam melodi pertarungan. Sampai ada satu momen ketika Gonzales lengah dan akan dibunuh oleh salah satu napi dari belakang. Untungnya ada Jacob datang membantu dengan membunuh napi tersebut terlebih dahulu. Di sini Gonzales berhasil terselamatkan, namun dia memiliki hutang budi terhadap Jacob. Peristiwa berdarah dingin sebelumnya membuat Jacob harus menghadapi persidangan karena terekam CCTV pada saat membunuh napi lain demi menyelamatkan Gonzales. Hakim memutuskan buat memberikan hukuman tambahan selama 4 tahun lamanya karena terlibat juga dengan aktivitas geng di dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Jacob hanya bisa terdiam karena tidak bisa memberikan pembelaan apapun. Sedangkan sang istri yaitu Sarah menangis sejadi-jadinya karena anak mereka yaitu Joshua akan hidup dan besar tanpa sosok ayah di sampingnya. Kemudian Jacob mengatakan bahwa Sarah harus melupakan dirinya dengan menjalani hidup baru. It's over. Atas aksi brutalnya, Jacob dipindahkan ke penjara dengan keamanan paling ketat yang ada di dunia. Di sana berisi napi-napi kelas kakap yang melakukan tindakan kriminal paling berbahaya, seperti pembunuh berantai dan lain sebagainya. Jacob ditempatkan di sel nomor 13 bersama dengan seorang napi bernama Ripper. Ternyata Ripper sudah mengenal Jacob dari cerita-cerita napi lain karena aksi beringas di penjara sebelumnya. Kemudian Ripper memberitahu bahwa di penjara sekarang, napi yang cukup berpengaruh bernama Redwood dari geng bernama Brand. Dan inilah sosok Redwood yang ternyata sudah mendengar histori Jacob dari penjara sebelumnya. Redwood memberitahu bahwa napi yang paling berkuasa di sana adalah seorang pria bernama Beast. Beast memiliki banyak sekali anak buah yang tersebar di semua penjara yang ada di negara mereka. Salah satunya adalah Bottles, Gonzales, Shotgun, dan lain sebagainya. Jadi selama ini Jacob sudah bekerja pada Beast dan sebentar lagi akan mengenalnya. Welcome to the bad money, I'm Ripper. This is money. Kabar buruk datang kepada Jacob karena mendapatkan sebuah surat yang berisi informasi perceraian dirinya dengan Sarah. Di satu sisi sebenarnya dia senang karena sang istri akan menjalani hidup yang baru. Tapi di sisi lain dia juga sangat sedih karena harus berpisah dengan wanita yang sangat dicintainya. Demi mengobati rasa sedih, Jacob sampai menghajar salah satu pentolan napi di sana yang membuat Ripper dan Redwood sangat terkesan. Shit! Get him on the ground! Get him, boy, get him! Whoa!
Keberanian Jacob mengajar pentolan api di hadapan para sipir membuat Beast sangat tertarik, lalu menyuruh salah satu sipir korup bernama Robert untuk menjemputnya. Pada saat bertemu, Beast ngomong panjang lebar mengenai kekuasaannya yang bisa mempengaruhi orang lain, bahkan beberapa sipir. Untuk menggapai itu semua dibutuhkan kerja keras dan juga relasi yang sangat banyak. Mereka membutuhkan orang lain yang bisa dianggap sebagai saudara dalam mencapai tujuan. Kemudian Beast menawarkan untuk menjadi salah satu orang kepercayaannya karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah sel penjara pribadi dan pengaruh buat napi lain. Mendengar hal tersebut, Jacob mau menerimanya. Yes. You have the keys out here now. Welcome to the family, brother. Tahun demi tahun dilalui oleh Jacob dengan mengikuti semua perintah yang diberikan oleh Beast, baik itu kriminal maupun tidak. Namun selama itu juga dia tidak bisa melupakan Sarah dan anak mereka, yaitu Joshua. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat karena Jacob telah menjalankan 85% masa hukuman, sehingga dia berkesempatan mendapatkan kebebasan bersyarat atas rekomendasi dari Robert, si sipir yang korup. Dalam waktu 30 hari lagi, Jacob akan terbebas dari penjara. Namun sepertinya itu bukanlah kabar yang baik karena tiba-tiba Beast menelpon untuk memberi perintah bahwa Jacob harus memimpin transaksi jual beli senjata ilegal dari Rusia. Sudah ada Herman Gonzalez dan Shotgun yang akan membantu misi ini. Jikalau menolak perintah ini, maka ada konsekuensi yang akan terjadi, yaitu kehilangan salah satu atau bahkan seluruh anggota keluarga. Mendengar hal tersebut, Jacob mau menuruti demi keselamatan Sarah dan Joshua. Think of your family in this decision. Fucking work your shotgun. Tell them shit. Singkat cerita, hari pembebasan telah tiba. Hari paling ditunggu oleh semua orang yang pernah dipenjara untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi tidak dengan Jacob yang masih harus menjalankan tindak kriminal demi keselamatan keluarganya. Jacob dijemput oleh Shotgun dan satu orang pria bernama Howie. Howie adalah orang yang memiliki akses terhadap senjata ilegal dari Rusia. Mereka berencana untuk menjual senjata itu kepada mafia kenalan dari Gonzalez, sehingga mereka membutuhkan rencana yang sangat matang supaya misi mereka berhasil. Welcome. Youngster right there, that's Howie. Sesampainya di markas, Shotgun dan Howie sudah mempersiapkan pesta untuk menyambut kebebasan Jacob. Di sana sudah ada minuman keras, narkoboy, dan juga wanita yang sudah siap untuk dipakai. Namun Jacob tidak peduli semua itu karena dia lebih memilih bertegur sapa dengan teman lamanya di penjara, yaitu Chopper. Di saat sedang berbincang, tiba-tiba saja ada seorang pria di luar jendela yang menembakkan senjata laras panjang ke arah Jacob. Untungnya Jacob sempat melihat lalu menunduk yang membuatnya berhasil selamat dari insiden itu. Kemudian Shotgun, Chopper, dan Howie mengamankan Jacob dengan pergi dari sana menggunakan mobil anti peluru. Sejak insiden sebelumnya, Jacob meminta kepada Howie untuk tetap berada di sisinya dan tidak boleh berhubungan dengan orang lain termasuk Shotgun dan Chopper. Jacob mencurigai bahwa di kelompok mereka ada pengkhianat yang ingin dirinya mati. Your answer only to me now. Esok paginya, Howie mengantar Jacob menemui Gonzalez yang memiliki relasi mafia yang akan membeli senjata ilegal dari Rusia. Di sana Gonzalez menyambut hangat kedatangan Jacob yang dulu pernah menyelamatkannya dari kematian akibat bentrokan. Alasan Jacob memimpin misi ini karena dia yang meminta kepada Beast. Mendengar hal tersebut, Jacob nampak bingung dan curiga karena sebelum bebas, Beast pernah mengatakan bahwa Beast sendirilah yang meminta dirinya memimpin misi ini sampai rela menunggu bebas dari penjara. Jadi bukan Gonzalez yang meminta. Lantas siapakah yang benar? You know why I asked the Beast for you to handle this? I appreciate it. Sepulangnya dari sana, Jacob membicarakan soal senjata ilegal. Lalu Howie menjelaskan bahwa mereka memiliki 1.100 senjata AK-47 dengan kondisi sangat baik. Namun tiba-tiba datang Shotgun yang sudah berada di depan pintu restoran, yang membuat Jacob bingung karena satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya hanyalah Howie seorang. Meskipun mereka satu geng, Jacob tidak percaya 100% kepada kelompoknya termasuk Shotgun. Kedatangan Shotgun untuk memberi laporan bahwa orang yang ingin mencoba membunuh Jacob pada insiden penembakan sebelumnya hanyalah sekelompok geng kecil yang ingin naik daun. Namun Jacob masih merasa janggal karena mengapa hanya dirinya yang menjadi target. Padahal di sana ada Chopper dan nama-nama berandalan lainnya. Kemudian Jacob memberi peringatan bahwa Shotgun dilarang menemui dirinya kecuali diminta. Di sini terlihat bahwa Shotgun memberikan gerak-gerik mencurigakan karena bersikukuh untuk bersama Jacob dengan alasan akan melindunginya. I'm just telling you what I told you. It sure didn't feel in fraud.
fucking daylight. Jacob menyadari bahwa Howie adalah orang yang telah membocorkan keberadaannya kepada Shotgun. Padahal dia pernah diberikan perintah untuk tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali dirinya. Atas bantahan itu, Jacob mengancam akan membunuh Howie jika tidak mau menuruti perintah. If you defy my order like that, then right you will. Suntuk dengan urusan kelompok kriminal, Jacob memutuskan buat menemui mantan istrinya yaitu Sarah. Mereka berbincang-bincang di sebuah restoran fast food, saling menanyakan kabar satu sama lain, termasuk anak mereka yaitu Joshua yang sudah tumbuh dewasa. Kemudian Jacob mengeluarkan cek bank berisi $178.000 sebagai bentuk tanggung jawabnya yang selama di penjara tidak bisa menafkahi keluarga. Dan semua uang itu bersih karena didapatkan dengan cara yang halal. Namun Sarah menolak karena tidak ingin menerima uang tersebut karena juga berasal dari geng kriminal. There's $178 grand in there. The money's clean. Sepulangnya dari sana, Jacob menyuruh semua anak buahnya berkumpul di sebuah bar demi membahas rencana dan pembagian tugas masing-masing karena mereka akan bertransaksi dengan mafia pada besok malam. Ketika ditanya perihal gudang penyimpanan senjata ilegal, Shotgun menjawabnya terbata-bata seperti ada yang disembunyikan. Tentu Jacob menyadari, namun belum mengambil sikap karena mereka belum selesai membahas perihal pembagian job masing-masing. Chopper diperintahkan untuk membawa barang mereka menggunakan truk berukuran sedang saja. Kalau Howie tetap bersama dengan Jacob, sedangkan sisanya bagian pengawalan dan keamanan. Let's keep vehicles to a minimum. You know what's riding on this. Saat semuanya sudah direncanakan matang-matang, mereka pulang ke rumah masing-masing. Di sini Jacob menyuruh Howie untuk ikut bersama dengan Chopper, sedangkan dirinya akan pulang sendiri sebab ada kepentingan lain terlebih dahulu. Rupa-rupanya kepentingan yang dimaksud adalah mengikuti Shotgun tanpa sepengetahuan siapapun karena Jacob menyadari ada hal yang tidak beres. Dan ternyata insting itu benar karena Shotgun tidak pulang ke rumah, melainkan bertemu dengan dua orang pria yang ternyata adalah seorang polisi bernama Catcher dan Alex. Mereka membicarakan perihal pertukaran informasi dengan imbalan istri Shotgun bebas dari penjara. Jadi sudah jelas bahwa Shotgun adalah seorang pengkhianat yang akan membocorkan transaksi senjata ilegal yang akan mereka lakukan. Semua itu dilakukan supaya sang istri bisa lepas dari jeruji besi. He's not giving up the exchange. He said he's gonna let us. I deliver. She comes home. Esok pagi di hari misi akan dijalankan, tiba-tiba saja datang Sarah ke tempat penginapan. Kedatangannya untuk mengantarkan anak mereka yaitu Joshua bertemu dengan ayahnya. Di sini Jacob terlihat menahan tangis karena melihat anaknya sudah tumbuh dewasa menjadi pria jantan. Begitupun juga dengan Joshua yang melakukan hal sama. Dia mengerti mengapa selama ini sang ayah tidak memberikan kabar setelah bebas. Semua itu demi keluarga. Joshua sadar bahwa sang ayah tidak ingin keluarganya terlibat atas kelompok geng kriminal. Namun bagaimanapun juga sang ayah harus tetap kembali karena mereka akan menghadapinya bersama-sama. Di mana hal itu membuat Jacob langsung mengusir sang anak sebab tidak ingin menangis di hadapannya. Stay away. Tak lama, Jacob mengintip ke jendela buat memastikan bahwa keluarganya sudah pulang. Namun dia melihat ada sebuah mobil mencurigakan yang sedari tadi berada di sana. Itu adalah Alex, si polisi teman dari Catcher. Alex pasti mengetahui keberadaannya dari Shotgun yang telah cepu, sehingga Jacob memutuskan buat keluar menggunakan jendela yang ada di bagian belakang supaya tidak ketahuan. Alex pasti akan berpikir bahwa dirinya masih berada di dalam rumah. Setelah berhasil lolos, Jacob menemui Howie di sebuah restoran karena membutuhkan mobil baru dan alamat tempat tinggal Shotgun. Kemudian dia langsung pergi dari sana setelah yang dibutuhkan berhasil didapatkan. Jacob pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa barang seperti kantong plastik besar dan juga beberapa pisau. Setelahnya dia mendatangi rumah Shotgun yang pada saat itu sudah ada Catcher yang memantau dari jauh menggunakan mobil. Jacob menyadari keberadaan polisi itu, sedangkan Catcher tidak menyadari sama sekali karena mobil yang digunakan berbeda dari sebelumnya. Itulah mengapa Jacob meminta mobil baru kepada Howie supaya tidak diketahui oleh polisi yang sedang mengintai. Jacob memanggil nama Shotgun melalui pintu belakang, dan ketika pintu sudah dibuka, dia langsung membantainya dengan sangat brutal dengan cara menusuk menggunakan pisau beberapa kali hingga Shotgun kewalahan. Sebenarnya Shotgun sempat melakukan perlawanan, namun itu semua percuma karena Jacob yang terlalu hebat dalam pertarungan. Di hadapan Jacob, Shotgun bukanlah apa-apa, melainkan hanyalah berandalan cepu yang tidak layak bergabung ke dalam geng. Sebelum membunuhnya, Jacob sempat bertanya perihal siapakah dalang dari penembakan
lakukan ketika dia baru saja bebas? Lalu Shotgun menjawab bahwa dirinya lah yang ingin membunuh Jacob atas suruhan dari Herman Gonzalez, orang yang dulu pernah diselamatkannya. Di sini Jacob menyadari bahwa dalam dunia berandalan tidak ada yang namanya teman sejati. Kemudian Jacob mengambil nomor HP Kacer dari HP milik Shotgun karena ternyata dia memiliki rencana baru demi mengakhiri semua ini. Di sisi lain, Kacer sudah berjam-jam menunggu pergerakan Shotgun yang tak kunjung terlihat, sehingga memutuskan buat mengecek kondisi, takut terjadi apa-apa. Pada saat mengintip dari jendela bagian depan, Kacer dibuat kaget karena melihat darah berceceran di lantai dengan keadaan Shotgun yang sudah tak bernyawa. Tak lama Alex menghubungi untuk memberitahu bahwa Jacob telah lolos dari pantauannya. Yeah, he left the cell here, but he's fucking gone. Setelah membunuh si Cepu, Jacob bertemu dengan semua bawahannya karena malam itu mereka akan bertransaksi dengan mafia. Di sini Chopper menyadari bahwa ada satu orang lagi yang belum datang, yaitu Shotgun. Namun Jacob tidak mungkin menjawab yang sebenarnya bahwa Shotgun telah mati. Jacob beralasan bahwa Shotgun sedang diberi perintah khusus untuk melindungi mereka semua dari kejauhan. Untungnya mereka semua percaya, lalu berangkat menuju TKP di mana mereka akan bertransaksi. What you tell me? Pull your cell batteries in case you got picked. Di sisi lain, pihak kepolisian sedang berkumpul karena mereka berencana melakukan operasi pada saat Jacob dan kawan-kawan melakukan transaksi dengan mafia. Namun, Kacer belum mendapatkan titik koordinat pasti di mana target mereka akan melakukannya sebab Shotgun telah mati. Tak lama ada SMS masuk di HP Shotgun yang sudah dipegang oleh Kacer. SMS itu berisi titik koordinat yang menjadi tempat untuk bertransaksi. Yang menjadi pertanyaannya adalah bahwa si pengirim pesan itu adalah Jacob. Tentu Jacob memiliki rencana tersendiri mengapa dia membocorkan lokasi mereka. Kita akan mengetahuinya pada saat di akhir film ya guys. Jacob menyadari bahwa orang-orang yang berada di dalam kelompoknya tidak bisa dipercaya. Dari mulai Herman Gonzalez yang ingin membunuhnya, Howie yang pernah melanggar perintahnya, dan Shotgun yang bekerja sama dengan Kacer demi membebaskan sang istri di penjara. Oleh sebab itu, Jacob mengancam akan menembak mati Howie jika masih ada yang disembunyikan darinya. Tentu Howie panik lalu berkata sejujurnya bahwa ada satu hal lagi yang belum diketahui oleh Jacob, yaitu perihal jumlah senjata yang sebenarnya bukan 1000, melainkan 2000, di mana sisanya disimpan di gudang nomor 246. Mendengar hal tersebut membuat Jacob sangat murka lalu menyuruh Howie lompat dari dalam mobil atau jika tidak akan dibunuh. Namun sebelumnya Jacob mengingatkan bahwa Howie tidak boleh lagi terlibat dengan urusan geng. You're gonna forget they're there. Door and duck. Singkat cerita, Jacob bersama beberapa anak buahnya sudah sampai di TKP transaksi akan dilakukan. Di sini Jacob beralasan kepada Chopper bahwa Howie sengaja diturunkan untuk memberitahu jika ada suatu hal yang tidak beres. Kemudian mereka semua diperintahkan untuk mempersiapkan senjata, sedangkan Jacob akan menemui Herman Gonzalez. Pada saat bertemu, Jacob menyadari bahwa Gonzalez terlihat sedang mencari-cari keberadaan Shotgun. Namun Jacob langsung terus terang bahwa Shotgun telah dibunuh olehnya, dan dia juga sudah mengetahui bahwa Gonzalez adalah orang yang menyuruh pria di awal film untuk menembaknya. Akan tetapi Jacob tidak mempedulikan semua itu karena ingin membuat kesepakatan baru, tanpa disadari oleh Gonzalez bahwa sebenarnya Jacob sedang mengulur waktu karena pasukan Kacer sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Unhappy with this deal. Down with that. Tak lama mafia kenalan Gonzalez telah tiba. Tanpa basa-basi mereka langsung melakukan transaksi. Mafia itu memberikan sejumlah uang sangat banyak di dalam sebuah tas. Sedangkan Jacob menyuruh Chopper untuk membedakan senjata yang mereka bawa ke dalam truk yang dibawa oleh mafia. Tapi tiba-tiba pasukan Kacer langsung menggerebek menggunakan senjata laras panjang. Namun ada beberapa orang yang berusaha melarikan diri, termasuk Chopper yang berusaha kabur menggunakan mobil. Naasnya mereka semua yang kabur ditembak mati oleh pihak polisi. Sedangkan si bos mafia, Herman Gonzalez dan Jacob harus tertangkap. Di sini Herman Gonzalez menyadari bahwa ini semua adalah rencana Jacob yang ingin mereka semua berada di dalam jeruji besi.
Esok pagi, Jacob sudah berada di penjara yang sama seperti sebelumnya. Penjara yang memiliki tingkat keamanan sangat tinggi karena berisi napi-napi kriminal kelas kakap. Di sana sudah ada kacer yang memberitahu bahwa hukuman yang akan diberikan adalah seumur hidup tanpa adanya pengurangan masa tahanan karena sudah terlibat atas kejahatan besar, yaitu perdagangan senjata ilegal dan telah membunuh shotgun. Namun kacer memberikan penawaran yang sangat fantastis, yaitu kebebasan asalkan mau memberitahu soal bis, dari mulai kesaksian atas dalang dari penjualan senjata ilegal hingga semua jaringannya. Tapi sayangnya Jacob menolak karena menyadari bahwa pihak kepolisian tidak akan bisa menghukum bis dengan hukuman paling berat karena dia memiliki uang dan relasi yang sangat besar. Bis bisa saja membayar siapapun seperti Robert, si sipir penjara. What happens when they put you on death row with all the law? Me and my guys are willing to make goes up in smoke. Kemudian Robert membawa Jacob ke halaman penjara atas perintah dari bis. Di sana bis mengungkapkan amarahnya karena menyadari bahwa Jacob adalah seorang pengkhianat, dari mulai membunuh shotgun hingga dalang dari bocornya transaksi senjata ilegal ke pihak polisi. Padahal bis sendiri sudah memberikan fasilitas dan menganggapnya sebagai saudara. Oleh sebab itu dia berjanji akan membunuh semua keluarga Jacob dengan sangat brutal melalui koneksinya di luar. Kemudian bis meminta kepada Robert untuk membawa pergi Jacob dari hadapannya. Tapi yang terjadi, Okay. Easy. Drop. Jacob berhasil melepaskan borgol di tangannya dengan alat yang sudah diselundupkan sebelum ditangkap oleh polisi. Kemudian Jacob mengancam akan membunuh Robert jikalau berani menggunakan radionya untuk menghubungi sipir yang lain. Jacob mengambil semua kunci lalu memasukkan Robert ke dalam kurungan. Tak lama dia pergi ke kurungan bis untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bis sendiri menyadari bahwa ini semua telah direncanakan oleh Jacob. Lalu yang terjadi, mereka berdua terlihat pertarungan karena Jacob memang berencana untuk membunuh bis sedari awal demi melindungi keluarganya dari mara bahaya. Tindakan itu adalah satu-satunya cara supaya Sarah dan Joshua dapat hidup tenang. Jika bis dibiarkan hidup, maka dia akan berusaha balas dendam melalui relasi dan uangnya yang sangat banyak. Nobody's touching my family. Setelah bis mati di tangan Jacob, Jacob memiliki sebuah rencana sangat besar, yaitu menggantikan posisi bis sebagai puncak kriminal yang bisa menggerakkan semuanya dari dalam penjara. Jacob meminta kepada Robert untuk membuatkan laporan palsu seolah-olah bis yang menyerangnya terlebih dahulu, sedangkan dirinya hanyalah self-defense. Jika mau, maka uang yang selama ini diterima Robert dari bis akan terus berjalan dan akan dilipat gandakan. Mendengar hal itu, Robert menyetujuinya karena dia adalah sipir korup dan takut terhadap Jacob yang sangat brutal. Dan akhirnya Jacob yang awalnya sebagai napi biasa-biasa saja kini menjadi napi yang paling ditakuti seantero negeri, dan film pun selesai.